Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumsel Penyapa. Berbicara tentang sampah, daur ulang sampah ini menjadi salah satu langkah inovatif yang tepat ya untuk bisa mengurangi sampah yang ada. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa jutaan ton bahkan ini limbah sampah selalu dihasilkan baik itu dalam bentuk plastik, lalu juga kertas, kaleng maupun botol. Sehingga ini cukup membahayakan ekosistem yang ada dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua juga ya pemirsa ya, kita harus bisa tahu dan juga paham sebenarnya bagaimana kita bisa mengolah sampah untuk menjadi produk-produk kerajinan yang bernilai ekonomis tentunya. Nah, salah satunya ini seperti yang dilakukan oleh komunitas peduli sampah Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera yang dapat menjadi inspirasi untuk kita. Hari ini akan kami ajak berbincang tentunya dalam dialog Sumsel Menyapa. Sudah hadir Ketua Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, Ibu Welis Fatima. Assalamualaikum Bu Welis. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini di meja kita sudah terlihat ya ini produk-produk atau kerajinan-kerajinan yang sudah dihasilkan gitu sama Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Tapi mungkin bisa diceritakan dulu Bu, sebenarnya Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini awal terbentuknya kapan, lalu juga alasan utamanya sebenarnya apa? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Caca. Untuk Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini kami berdiri tahun 2015. Jadi pada saat itu kita Kota Palembang punya program yang namanya Palembang Bebas dari Sampah 2020. Jadi kami tertarik untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut, karena itu kami membentuklah Bank Sampah di tahun tersebut. Oh, oke. Jadi di tahun 2015 artinya ini sudah 9 tahun ya Bu ya, sudah 9 tahun. Sebenarnya kalau awal utamanya tadi selain ada gerakan dari pemerintah ya, yaitu untuk Palembang Bebas Sampah seperti itu. Ini sudah tahun 2024 sebenarnya. Apa yang membuat alasan utamanya Ibu Welis artinya masih tetap bersama rekan-rekan dan juga tim yang ada di KGS gitu, masih tetap bertahan dan juga terus gitu melakukan kegiatan ini? Karena bentuk kepedulian juga, sampah yang kami kelola ini sebenarnya kan memang karena sampahnya sudah ada, jadi karena itu kami olah menjadi kerajinan. Kalau nggak ada sampah kita nggak akan berbuat seperti ini gitu kan. Jadi kayak sampah plastik, seperti contohnya ini kan ada bekas minyak, saset, bekas ciki dan segala macam yang dari plastik itu sangat banyak sekali. Dan potensi sampah setiap harinya satu orang itu minimal menghasilkan 1 kilogram sampah. Wow, minimal ya Bu. Minimal. Jadi kami melakukan hal ini karena memang sudah ada sampahnya dan kami juga mengedukasi kepada masyarakat supaya lebih untuk mengurangi sampah, bukan memproduksi sampah. Lebih untuk mengurangi sampah, lalu sampah-sampah yang lama ini kalau bisa dimanfaatkan didaur ulang, diolah lagi gitu ya Bu ya. Kalau di KGS sendiri sebenarnya jenis-jenis sampah yang seperti apa ini Bu yang dimanfaat dan diolah kembali? Untuk di KGS kita menerima sampahnya itu hanya 4 jenis. Jadi ada kaleng, seperti kaleng susu, kaleng soft drink, lalu kertas seperti koran, buku, majalah, plastik, baik plastik botol maupun mineral, lalu kardus. Nah, hampir semuanya kami kelola tapi tergantung dari permintaan. Yang paling banyak kami kelola itu ya dari saset sama dari koran. Ada juga dari kaleng untuk miniatur. Dan yang terbaru di 2023 kami mengelola sampah eceng gondok. Nah, eceng gondok yang notabene di Sumsel, Palembang khususnya, kayak di Sungai Musi kan, di perairan banyak sekali ecengnya. Nah, jadi itu menjadi fokus kami di 2023, baru 1 tahun kami mengelola kerajinan dari eceng gondok. Oke, ini kalau kita lihat ini kan beragam sebenarnya. Kalau dari jenis-jenisnya, pemanfaatannya gitu di sehari atau mungkin selama produksi gitu, KGS menciptakan sudah berapa jenis produk ini Bu? Udah banyak Mbak. Seperti yang di sini aja ini sudah banyak sudah ya. Banyak, boleh mungkin dijelaskan ini Bu ada produk-produk apa saja? Jadi memang yang kita buat itu produknya fungsional. Jadi jangan sampai sampah yang disebut orang sampah ketika dibuat menjadi produk itu menjadi sampah kembali. Nah, jadi yang kita buat
Banyak teman-teman yang nanya kok masih bertahan, ya mungkin teman-teman bikinnya ala kadarnya aja. Nah, jadi kalau di kita jangan sampai sampah ini, karena kita mau jual kan. Nah, jual itu jadi harus punya nilai. Kita manjakan dulu mata customer. Nah, karena itu di sini kita bikin ada kayak sendal dari eceng, tempat pensil, ini celengan ya. Kayak ini dari plastik yang mungkin banyak orang pasti sesudah makan isinya langsung dibuang aja ke tong sampah. Sama kayak bekas minyak, ibu-ibu kalau udah dituangkan ke dalam botol, saya tanya, Bu, bungkusnya kemana? Dibuang. Nah, gitu kan. Seperti bungkus-bungkus kopi begitu, pasti banyak dibuang. Karena itu kami membuat ini menjadi tas, ini menjadi dompet, bisa juga kayak ini tempat kue, nanti bisa diisi toples. Padahal gitu. itu terbuat dari apa itu Bu? Kalau dari jauh kan seperti dari rotan gitu ya. Banyak yang ngira kalau kasat mata dari jauh kelihatannya itu seperti dari rotan. Ini dari koran bekas. Dari koran bekas. Iya, betul. Sama halnya ini juga ya Bu ya, kita Sama. boleh angkat. Ini dari koran sebenarnya, tapi kalau saya sendiri pegang ya pemirsa, ini tidak seperti dari koran gitu karena kokoh, lalu juga ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya, jadi vas bunga juga tempat bisa. pensil bisa. Lucu banget ini pemirsa. Wah, luar biasa. Sebenarnya kalau ngelihat ini ya Bu ya, dari jenis-jenis produknya ini kan yang banyak sekali tentunya. Sebenarnya sampah-sampahnya ini yang awalnya bahan bakunya itu diperolehnya dari mana Ibu? Apakah cari sendiri atau ada masyarakat yang juga memang drop langsung, antarkan langsung ke KGS? Awal-awal memang kita cari sendiri. Jadi kayak misalkan bekas kopi, bekas saset minuman itu, nah kita kasih tahu ke teman-teman. Itu karena awal kami untuk buat kerajinannya itu di 2017. Bank Sampah lahir 2015 untuk bikin kerajinan di 2017. Saya sowan ke teman-teman, kalau ada bungkus kopi, bungkus apa yang memang masih bisa digunakan, masih bisa kami kelola, tolong diantarkan saja ke bank sampah. Boleh sedekah, boleh ditabung. Atau kami waktu itu mencari ke warung bakso, warung model yang biasa menghasilkan plastik-plastik. Jadi kita ajarkan ke yang punya warung. Kalau saya dulu jujur saya ngambil dari kantin kampus. Jadi saya barter. Saya minta sama ibu kantin, Bu, tolong nanti bungkus kopinya diguntingnya seperti ini ya. Nanti saya ambil 1 minggu sekali. Nah, setelah banyak saya olah dan saya barter ke ibunya. Saya kasih tas. Dan jadi merasa ada keuntungan juga gitu ya. Jadi si ibu, loh ternyata bisa ya dibikin ini. Iya Bu, inilah yang saya kumpulin tiap minggu. Saya minta sama ibu, ini hasilnya. Oke, jadi membuka mata masyarakat juga ya, apalagi kalau sudah ditunjukkan produk-produknya gitu, karena memang pemirsa kalau sudah seperti ini bentuknya bisa dimanfaatkan sangat baik gitu kan ya oleh kita, apalagi produknya lucu-lucu, ini kayak dompet ini bisa jadi souvenir juga ya Bu ya, kalau ada acara-acara spesial, jadi memang benar-benar sangat kreatif sebenarnya gitu. Nah, saya juga penasaran Bu Welis ini dalam mengelola ini, dalam membuat atau berinovasi ya hingga menjadi produk-produk ini, idenya dari mana sih? Tapi jangan dijawab dulu Bu, kita break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sumsel Menyapa akan kembali usai jeda berikut. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Saya kembali berbincang dengan Ibu Welis Fatimah, Ketua Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera atau KGS. Ibu, kalau ngelihat ini ya, seperti Ibu kan tadi saya tanya juga sampai sudah tidak ingat ya Bu, sebenarnya ada total produknya yang dihasilkan ada berapa itu karena sudah saking banyaknya sebenarnya gitu. Nah, inovasi ataupun ide-ide kreatif yang dihasilkan gitu atau yang didapatkan oleh Ibu Welis sebenarnya dari mana sih Bu? Atau memang dari awalnya karena cinta dan suka aja gitu? Awalnya memang cinta dan suka, tapi untuk produk-produknya kita ada komunitasnya juga. Nah, kita punya komunitas daur ulang, base-nya itu di Jawa. Nah, jadi saya itu greget gitu loh, Mbak. Jadi di Jawa itu aktif sekali kan ini tentang daur ulang ini, tapi kok di Sumatera, Palembang khususnya kayak nggak ada gitu ya, gimana caranya. Nah, akhirnya saya gabung. Jadi dari sana dapat banyak inspirasi, contoh-contoh produk yang memang bisa kita olah, ATM ya. Jadi saya juga ada ambil kursus. Oh, sampai ambil kursus ya Bu? Iya betul, kayak yang dari koran ini. Nah, ini ada namanya teknik decoupage. Jadi ini tidak dilukis, ini ditempel pakai tisu. Oh, ditempel pakai tisu? Iya betul. Oh, tapi kayak hasil lukisan kayak hasil ya Bu lukisan, ya? betul. Okay. Banyak orang yang kalau ngira ini pasti lukisan ya, enggak. Saya nggak bisa lukis. Ini hanya ditempel saja. Ini saya ambil kursusnya di Jakarta. Wow, jadi benar-benar sampai seserius itu iya, ya Ibu untuk terjun jadi di untuk bidang menghasilkan ini. produk yang memang diminati masyarakat, karena ini jarang sekali kan. Dari koran bekas orang pasti tidak akan mengira, tidak menyangka dari selembar koran akhirnya menjadi produk-produk yang memang bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai di dalam rumah tangga. Iya betul, karena memang ini yang apa ya perlengkapan-perlengkapan yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan lagi, bukan yang seperti yang Ibu tadi sampaikan yang malah jadi sampah lagi nantinya, takutnya seperti itu. Dalam sepanjang perjalanan Ibu Welis ya dari 2015 terbentuknya Bank Sampah KGS, terus 2017 mulai pengolahan produk-produk kerajinan ini, sebenarnya apa sih Bu tantangan terbesarnya yang Ibu hadapi? Tantangan terbesar kita itu pemahaman masyarakat. Nah, jadi kayak masyarakat kita ini masih menganggap kalau kita bazar, kalau kita menampilkan produk-produk ini pasti mereka menilainya dari bahan baku. Gitu. Padahal di dalam produk ini kita punya ide, kita punya usaha, tenaga dan kita menuangkan semua pikiran kita untuk menjadi sebuah produk yang misalkan kayak ini aja dari bekas minyak. Yang tadinya dibuang akhirnya kita jadikan tas bisa dibawa kemana-mana. Dari yang tidak bernilai menjadi bernilai gitu kan. Tapi pembeli customer terkadang masih itu kan hanya dari bungkus minyak. Bagi kita enggak. Karena yang tadinya hanya bungkus minyak saja tapi kami bisa menjadikan seperti ini. Apalagi kalau seperti yang Ibu pegang untuk menjadikan tas-tas seperti ini, prosesnya berapa lama Bu? Prosesnya lama karena minyak kan lengket tuh. Harus dibuang minyaknya dulu, kita bersihkan pakai sabun, pakai abu supaya bersih dan tidak berbau lagi. Terus setelah dicuci, dibersihkan, kita jemur. Setelah dijemur, dipotong, baru dijahit. Jadilah tas seperti ini. Jadi memang bukan yang instan ya Bu ya, begitu selesai dibuang langsung jadi ditambah-tambahin dan tali. Kita harus ketemu pola gitu kan, sama kayak ini. Kalau ini nggak ketemu polanya, ini kita ngumpulinnya lama
Karena supaya dapat satu pola. Kalau kita sembarangan campur-campur kan jadinya nggak cantik. Berantakan gitu ya Bu ya. Nggak enak dilihat. Kenapa punya kita ada motifnya, ini kan sama motifnya. Betul, ya karena kita betul. ngumpulinnya satu-satu. Ngumpulinnya satu-satu, jadi bukan yang kita pikirin ini instan langsung sampah Enggak. dibuang langsung jadi itu bukan ya Bu ya. Kalau mau Bukan. mungkin silakan kasih tali sendiri aja. Iya. Tapi malah jadi nggak bermanfaat gitu kan ya Bu ya. Betul. Kalau dari produk-produk di Bank Sampah KGS sendiri sebenarnya range harganya nih Bu dari yang dihasilkan ini kan juga dijual kan Bu Iya, ya, dijual. Nah dari kisarannya dari berapa sampai berapa? Kalau yang kita jual itu range-nya dari harga 10.000 sampai jutaan. Sampai jutaan. Iya. Apa yang jutaan itu produk apa Ibu? Kemarin baru terjual itu miniatur Monpera sama miniatur Tower Sutet. Wow, miniatur Monpera. Iya, betul. Itu terbuat dari koran. apa? Dari koran. Full semua dari Full koran. Bu? Wow, dan itu ibu-ibu semua yang mengerjakan ya? Enggak, kalau yang miniatur itu adalah cowok yang ngerjain. Ya, tapi semuanya dari bagian dari KGS. Ya, bagian dari KGS. Oke. Karena kita punya tugasnya masing-masing nanti yang bikin keranjang, ini ada orangnya. Spesialisasinya lah ya jadi Bu yang ya. bikin ini ada orangnya. Berapa lama Bu untuk bikin miniatur Ampera dan juga Sutet itu? Kalau lama, karena kan korannya harus digulung. Digulung satu-satu, Ya, mirip kayak gini kali Bu ya? Ini Beda, digulung. kalau yang miniatur kita pakai gulungan padat, kalau ini kita pakai gulungan yang kopong, kosong. Oke. Jadi ada 2 teknik penggulungan juga. Oke, jadi cukup lama Cukup prosesnya ya Bu ya. Berapa orang Bu yang ngerjain kalau Satu. tetap satu orang saja. Makanya jadinya harus fokus ya Bu ya, Iya. harus lama dan nggak salah juga pemirsa kalau ide kreatif yang membutuhkan waktu luang terus juga ide yang luar biasa itu kalau dihargakan jutaan rupiah itu tidak salah ya Bu ya, karena bernilainya juga memang seperti itu gitu pemirsa, apalagi terbuat dari sampah, dari koran. Kita selain bisa mengurangi limbah koran juga ternyata bisa jadi pajangan ya Bu ya. Wow, keren banget ini. Saya jadi penasaran sebenarnya, nanti mungkin saya bisa lihat juga ya Bu ya. Bisa buat mampir juga. Nah, sebenarnya KGS ini di mana Bu lokasinya? Kalau untuk lokasi kita ada di Kelurahan 2 Ilir, Jalan Sersan Zaini, RT 27 nomor 2819. Jadi KGS itu sendiri sebenarnya adalah Kebumennya itu kebanyakan orang ngiranya Jawa. Iya. Apakah itu? Ya, sebenarnya Kebumen itu nama lorong. Oh, nama lorong. Iya, nama lorong Kebumen. Jadi kenapa kita kasih nama KGS, Kebumen Gemilang Sejahtera? Harapan kami dengan adanya kelompok KGS ini, jadi di lorong Kebumen itu bisa membantu ibu-ibu maupun warga yang mau bergabung menjadi gemilang dan sejahtera. Dan nggak mesti dari lorong Kebumen aja ya Bu ya, kalau dari Bebas. luar-luar yang Dari mau luar mau join juga gabung bisa boleh. gitu kan. Sebenarnya kalau untuk yang sekarang anggotanya sendiri dari KGS ini melibatkan siapa saja Bu? Saat ini memang kita terdiri dari 1 RW, 4 RT. 1 RW 4 RT. Iya, jadi yang tergabung di dalam KGS itu ibu-ibu, bapak-bapak, remaja dari 4 RT tersebut. Jadi memang benar-benar melibatkan semua kalangan ya Bu ya, tidak hanya ibu-ibu saja ternyata gitu. Kalau ini kan hasil akhirnya, bagaimana sih Bu masyarakat bisa mendapatkan? Mungkin ada yang mau beli gitu, apakah langsung ke KGS atau sebenarnya KGS ini juga suka dilibatkan nih oleh pemerintah gitu dalam acara-acara tertentu misalnya? Kalau untuk mendapatkan produk ini boleh langsung datang ke galeri kita di KGS di alamat yang tadi. Kalau di Maps itu teman-teman bisa klik aja langsung Bank Sampah KGS. Insya Allah nanti diantar. Insya Allah nanti diantar. Iya, langsung ke lokasi. Kita juga sering ikut bazar di kayak expo-expo gitu kan. Nah, kalau kita bazar kita nanti share kita lagi di mana nih, boleh datang. Oke, jadi ada Instagramnya juga, ada sosmednya Bu? Ada juga, jadi untuk Instagramnya kita di Bank Sampah KGS dan KGS_craft. Oke, Bank Sampah KGS dan KGS_craft gitu kan ya. Sebenarnya kalau untuk support pemerintah sendiri yang paling dirasakan gitu ya oleh Bu Weli dan juga rekan-rekan apa sih Bu dalam ini kan ibu-ibu nih dan juga semua yang tergabung dalam KGS ini kan sudah meluangkan waktu juga gitu kan ya untuk mengurangi sampah sampai akhirnya punya nilai ekonomi seperti ini.
Support pemerintah yaitu tadi kita diajak untuk bazar, kita juga kalau untuk bank sampahnya kita dapat bantuan alat, memang yang berhubungan dengan sampah. Oh, ada dapat bantuan alat, mesin cacah organik, kita juga dapat bantuan bangunan untuk gudang bank sampahnya gitu. Kalau dari pemerintah, karena kita sudah punya produk, kita pernah juga diajak dari Dinas Koperasi UKM untuk bazar di Expo waktu itu tahun 2018. Kami juga pernah pameran Sriwijaya Exhibition di Jakarta di Kementerian Perindustrian dari DPM PTSP. Oh, jadi dan memang juga dari sering dilibatkan. BUMN sering juga ajak. BUMN juga sering ajak gitu ya, karena memang perannya dari Bank Sampah KGS ini sendiri memang sangat menarik gitu ya pemirsa ya, selain tadi mengurangi jumlah sampah atau limbah yang ada di Kota Palembang sehingga bisa jadi produk-produk yang menarik seperti ini gitu kan Bu. Ini sebenarnya bisa nggak Bu kalau misalnya kita mau, mungkin atau pemirsa di rumah gitu ya, mau order dalam jumlah besar seperti itu untuk souvenir, atau saat ini dalam jumlah terbatas atau sesuai dengan stok yang ada saja? Kalau untuk jumlah besar itu pesannya Dari harus jauh-jauh jauh-jauh hari gitu kan. Kalau untuk jumlah kecil satuan, insya Allah kita ada stok. Kayak kemarin kita diminta 15 sendal dari BUMN untuk souvenir. Alhamdulillah waktunya 2 minggu. Oh, waktunya 2 ya, minggu. karena kalau kayak eceng gondok ini kan kita perlu pengeringan. Nah, pengeringan eceng gondok itu lebih kurang 1 bulan. Jadi baru bisa diproduksi menjadi produk. Eceng gondok ini sendiri sendal ya Bu, produk-produk apa saja Bu turunannya kalau dari limbah? Kalau dari eceng gondok ada ini tempat pensil, celengan, sendal sama keranjang. Keranjang baru ini 4 ini. Keranjang ini lucu juga nih, bisa jadi alas pot juga ya Bu ya kalau mau untuk dekorasi rumah seperti itu kan kalau dilihat gitu. Ini Ibu kan seperti tadi ya sudah lama gitu ya Bu, sudah lama berkecimpung di dunia ini. Sebenarnya kalau Ibu lihat potensi sampahnya di Palembang ini sebenarnya ada penurunannya nggak sih Bu, dari Ibu kan sudah lama ya dari tahun 2015 gitu Ibu melihat gitu dari sisi bank sampah sendiri gitu. Potensi sampah kita semakin banyak Malah sebenarnya. semakin banyak ya Bu. Makanya kita di KGS menerima hanya beberapa jenis sampah saja, sekalian mengedukasi masyarakat yang mau menabung atau sedekah supaya sampah ini nggak masuk ke TPA. Nah, jadi masuknya ke bank sampah, ya, tapi yang memang sudah dipilah. Jadi kayak ibu-ibu rumah tangga gitu kan, punya sampah bekas deterjen, punya sampah bekas pewangi atau plastik-plastik kayak gula, tepung. Nah, itu bisa ditabung ke KGS atau disedekahkan juga. Pokoknya semuanya itu semuanya bisa ya, jangan Bu, ya? dibersihkan jangan dulu. sampai nanti, jadi yang masuk ke TPA itu hanya yang memang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan. Terus juga mungkin kalau dari yang mau potongnya atau mau gunting bungkusannya itu juga memang dari awal itu sudah disesuaikan gitu ya Bu. Mungkin terakhir ini dari Bu Elis harapannya gitu ya, dan juga pesan-pesannya khususnya untuk masyarakat di rumah, silakan. Jadi harapan saya selaku Ketua Bank Sampah di sini saya menghimbau kepada teman-teman masyarakat khususnya Palembang, yuk mari kita kurangi sampah mulai dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari rumah kita sendiri. Seperti sampah-sampah plastik yang memang selalu kita produksi setiap harinya, lebih baik itu disimpan atau nanti bisa ditabung ke bank sampah, dibersihkan supaya tidak berakhir di TPA yang mana TPA kita semakin hari semakin menggunung. Jadi memang masyarakat semoga harapannya setelah menonton tayangan kita di Sumsel Menyapa hari ini juga semakin terinspirasi dan juga terbuka ya Bu ya pandangannya khususnya dalam pengelolaan sampah. Jadi kita bersihkan dulu sampah dari rumah, khususnya plastik-plastik, baru nanti ditabung atau disumbangkan langsung ke bank sampah gitu ya, biar bisa jadi hasil-hasil yang menarik seperti ini pemirsa dan punya nilai ekonomi tentunya. Terima kasih sekali lagi Bu Elis Fatimah, Ketua Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Salam untuk teman-teman semua di sana Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam Dialog Sumsel Menyapa hari ini. Akhirnya saya Nur Arisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.